Di hamparan subur tanah Swarnadwipa, tepatnya membelah Provinsi Sumatera Selatan, mengalirlah sebuah sungai agung yang menjadi saksi bisu lahirnya sebuah peradaban. Sungai itu bernama Komering, dan di sepanjang tepiannya yang makmur, bermukimlah sebuah suku bangsa yang gagah berani dengan tutur kata yang tegas dan adat yang dijunjung tinggi, suku Komering. Mereka mendiami wilayah yang kini dikenal sebagai Kabupaten Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan, hingga Ogan Komering Ilir. Kisah mereka bukanlah cerita biasa, melainkan sebuah epik perjalanan panjang yang berakar dari kebesaran masa lalu, sebuah hijrah suci para bangsawan dari senjakala Kerajaan Majapahit menuju fajar harapan baru di tepi Sungai Emas. Alkisah, pada masa ketika sang surya kejayaan Majapahit mulai meredup, sekitar abad ke-15 Masehi, langit di atas ibu kota gemerlap itu tak lagi secerah dahulu. Awan kelabu pertikaian politik dan perang saudara yang dikenal sebagai Perang Paregreg menyelimuti keraton. Para pangeran dan bangsawan saling berebut tahta, melupakan ajaran luhur untuk menjaga kesatuan dan kedamaian. Keagungan yang dulu menyatukan Nusantara kini perlahan terkikis oleh ambisi pribadi dan fitnah yang merajalela di antara para elit kerajaan. Dalam suasana yang penuh ketidakpastian ini, hati para kesatria dan pandita yang lurus menjadi gelisah. Mereka merindukan masa ketika Majapahit menjadi mercusuar dunia, dihormati kawan dan ditakuti lawan. Namun kini, yang tersisa hanyalah intrik dan pertumpahan darah sesama saudara. Ajaran suci leluhur mulai ditinggalkan, dan sendi-sendi kehidupan berbangsa mulai rapuh. Banyak keluarga bangsawan yang merasa bahwa tanah Jawa bukan lagi tempat yang aman untuk menegakkan kehormatan dan melanjutkan keturunan yang berakhlak mulia. Kegelisahan ini juga dirasakan oleh sekelompok bangsawan, prajurit, dan rakyat pilihan yang masih memegang teguh kehormatan dan ajaran kuno. Mereka melihat bahwa masa depan di tanah kelahiran mereka tampak suram. Di tengah berkembangnya kekuatan-kekuatan baru yang bernuansa Islami seperti Kesultanan Demak, mereka yang masih memegang erat tradisi lama merasa perlu mencari sebuah dunia baru, sebuah tanah harapan di mana mereka bisa membangun kembali peradaban luhur seperti yang diajarkan oleh para leluhur mereka, jauh dari kekacauan dan konflik. Maka, dengan hati yang berat namun tekad yang membaja, mereka mulai merencanakan sebuah perjalanan besar. Perjalanan ini bukanlah sebuah pelarian, melainkan sebuah hijrah suci untuk menyelamatkan nilai-nilai luhur dan peradaban. Mereka mempersiapkan kapal-kapal yang kuat, mengumpulkan bekal yang cukup, dan memilih para pemuda-pemudi terbaik untuk ikut serta dalam pelayaran bersejarah ini. Mereka memohon petunjuk kepada Sang Maha Kuasa, agar diberikan jalan terbaik menuju tanah yang dijanjikan. Keputusan untuk meninggalkan tanah tumpah darah yang telah membesarkan mereka bukanlah perkara mudah. Air mata mengiringi setiap persiapan, namun semangat untuk membangun masa depan yang lebih baik jauh lebih besar daripada kesedihan itu sendiri. Mereka percaya bahwa di seberang lautan, di Pulau Swarnadwipa yang legendaris, terhampar harapan baru. Dengan ridho dari Allah dan restu para leluhur, mereka pun siap mengangkat sauh, meninggalkan senjakala Majapahit di belakang punggung mereka untuk selamanya. Dipimpin oleh seorang pangeran yang bijaksana dan beberapa kesatria pilih tanding, rombongan besar itu memulai pelayaran mereka. Sosok pemimpin ini dalam beberapa hikayat disebut sebagai Pangeran Sigentar Alam, seorang bangsawan Majapahit yang menolak terlibat dalam pertikaian tahta yang sia-sia. Beliau lebih memilih jalan sunyi untuk mencari kedamaian dan membangun sebuah masyarakat yang adil dan makmur, sesuai dengan cita-cita luhur para pendiri Majapahit dahulu kala, seperti Raden Wijaya dan Empu Nala. Perjalanan mengarungi lautan bukanlah hal yang mudah. Ombak ganas Selat Sunda seolah menguji keteguhan hati mereka. Badai dan angin topan silih berganti menerpa kapal-kapal mereka. Namun dengan keahlian para nahkoda yang diwarisi dari nenek moyang mereka sebagai bangsa bahari yang ulung, semua rintangan itu berhasil diatasi. Di atas geladak kapal, sang pangeran tak henti-hentinya memanjatkan doa, memohon perlindungan dan petunjuk agar perjalanan mereka senantiasa berada dalam naungan Allah.
Selama berhari-hari mereka terombang-ambing di lautan luas. Langit dan air seolah menyatu di cakrawala, tanpa tanda-tanda daratan. Namun semangat mereka tidak pernah padam. Mereka saling menguatkan satu sama lain, berbagi bekal yang semakin menipis, dan terus menjaga api harapan tetap menyala di dalam dada. Para empu dan ahli spiritual dalam rombongan terus membaca tanda-tanda alam, bintang-bintang di langit, dan arah angin, untuk memastikan kapal mereka tetap berada di jalur yang benar. Hingga pada suatu fajar yang cerah, seorang pengawas di tiang layar tertinggi berteriak dengan suara bergetar karena haru. Di kejauhan, tampak segaris warna hijau yang membentang di ufuk timur. Itulah dia, Pulau Swarnadwipa, pulau emas yang selama ini menjadi tujuan mereka. Seluruh rombongan bersorak-sorai, mengucap syukur kepada Sang Pencipta. Air mata kebahagiaan membasahi pipi mereka yang lelah namun penuh harapan. Perjuangan berat mereka di lautan telah berakhir. Kapal-kapal itu pun diarahkan menuju garis pantai yang tampak subur dan damai. Mereka mendarat di sebuah wilayah yang kini dikenal sebagai bagian dari Provinsi Lampung. Di sanalah, babak baru dalam sejarah mereka dimulai. Kaki-kaki mereka untuk pertama kalinya menjejak tanah harapan, tanah yang akan menjadi rahim bagi lahirnya sebuah suku baru yang tangguh, berpegang pada kehormatan dan nilai-nilai luhur dari tanah asal mereka, Majapahit. Setibanya di daratan Swarnadwipa, rombongan dari Majapahit ini tidak serta-merta menemukan tanah kosong tanpa penghuni. Wilayah selatan pulau ini telah lama menjadi tempat berdirinya sebuah peradaban kuno yang agung, yaitu Kerajaan Skalabrak. Kerajaan ini dihuni oleh suku Tumi dan dikenal memiliki adat istiadat serta sistem kepercayaan yang kuat. Kehadiran para pendatang dari Jawa ini tentu saja menjadi perhatian bagi para penguasa dan penduduk asli Skalabrak. Pangeran Sigentar Alam sebagai pemimpin yang arif dan bijaksana, segera menunjukkan niat baik mereka. Beliau tidak datang untuk menaklukkan atau menjajah, melainkan untuk mencari suaka dan tempat untuk membangun kehidupan baru. Dengan membawa semangat persaudaraan, beliau dan para pengikutnya menjalin hubungan baik dengan para penguasa lokal. Mereka menghormati adat istiadat yang berlaku dan menunjukkan bahwa mereka datang dengan damai, membawa serta pengetahuan dan kebudayaan luhur dari Majapahit. Interaksi awal ini diwarnai dengan proses saling memahami. Para pendatang memperkenalkan teknologi pertanian, seni ukir, dan sistem pemerintahan yang mereka bawa dari Jawa. Sementara itu, mereka juga belajar banyak dari masyarakat Skalabrak tentang cara bertahan hidup di alam Sumatera, tentang kearifan lokal, serta tentang jalur-jalur sungai dan hutan yang ada di wilayah tersebut. Terjadilah sebuah proses akulturasi budaya yang berjalan secara perlahan namun pasti. Dalam beberapa versi cerita, disebutkan bahwa terjadi pula hubungan pernikahan antara para bangsawan Majapahit dengan putri-putri dari kerajaan Skalabrak. Pernikahan ini menjadi simbol penyatuan dua kekuatan besar dan menjadi jembatan bagi perpaduan budaya yang lebih dalam. Dari sinilah kemudian lahir generasi-generasi baru yang darahnya merupakan percampuran antara darah bangsawan Jawa dan darah suku asli Lampung, yang kelak akan menjadi cikal bakal dari masyarakat Komering dan juga masyarakat Lampung Pepadun. Meskipun telah diterima dengan baik, rombongan ini merasa bahwa mereka perlu mencari wilayah sendiri untuk membangun komunitas yang mandiri sesuai dengan visi mereka. Dengan restu dan petunjuk dari para sahabat baru mereka di Skalabrak, sebagian dari rombongan ini memutuskan untuk melanjutkan perjalanan lebih jauh ke pedalaman, menyusuri aliran sungai besar yang menjanjikan kehidupan dan kesuburan bagi masa depan anak cucu mereka. Dengan bekal pengetahuan baru tentang geografi setempat, rombongan yang dipimpin oleh sang pangeran mulai bergerak ke arah pedalaman. Mereka menemukan sebuah sungai besar yang mengalir deras, membelah hutan lebat Swarnadwipa. Sungai ini tampak begitu hidup dan menjanjikan. Airnya yang jernih dan kaya akan ikan, serta tepiannya yang subur, seolah memanggil mereka untuk mengikutinya menuju hulu, menuju jantung pulau emas itu. Perjalanan menyusuri sungai ini kembali menjadi sebuah ujian. Mereka harus berhadapan dengan alam liar Sumatera yang masih perawan. Buaya-buaya besar menanti di tikungan sungai, binatang buas mengintai dari balik rimbunnya pepohonan,
dan arus sungai yang deras terkadang menyulitkan laju perahu-perahu mereka. Namun, semangat yang telah ditempa di lautan membuat mereka menjadi kelompok yang tangguh dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi segala tantangan. Setiap hari adalah petualangan baru. Mereka mendayung perahu-perahu rakit mereka melawan arus, membuka jalur di antara pepohonan yang tumbang, dan mendirikan kemah sementara di tepian sungai setiap kali malam tiba. Selama perjalanan ini, mereka memberikan nama pada tempat-tempat yang mereka singgahi, menandai setiap anak sungai dan lekuk daratan sebagai bagian dari jejak sejarah perjalanan mereka. Kisah-kisah inilah yang kemudian diwariskan secara turun-temurun. Di sepanjang aliran sungai, mereka melihat potensi kehidupan yang luar biasa. Lahan yang subur sangat cocok untuk bercocok tanam padi seperti yang biasa mereka lakukan di Jawa. Hutan di sekitarnya kaya akan hasil bumi seperti damar, rotan, dan kayu-kayu berkualitas. Sungai itu sendiri adalah sumber protein yang tak ada habisnya. Keyakinan mereka semakin kuat bahwa inilah jalan yang ditunjukkan oleh Allah untuk mereka. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh ke arah hulu, mereka mulai mencari sebuah lokasi yang paling tepat untuk mendirikan pemukiman permanen pertama mereka. Mereka mencari tanah datar yang luas, aman dari ancaman banjir, dan memiliki akses yang mudah ke sumber daya alam. Sang pangeran dan para tetua dalam rombongan terus berdoa, memohon sebuah pertanda dari alam, sebuah isyarat di mana mereka harus berhenti dan mulai membangun peradaban baru mereka. Pencarian akan tempat pemberhentian terakhir terus dilakukan dengan seksama. Hingga pada suatu hari, ketika rombongan tengah beristirahat di salah satu tepian sungai yang sangat indah, perhatian mereka tertuju pada sebatang pohon yang unik. Pohon itu tumbuh dengan subur dan buahnya berwarna kuning keemasan, sangat mencolok di antara hijaunya dedaunan. Dalam beberapa versi legenda, pohon ini disebut sebagai pohon kemiri yang buahnya berwarna kuning. Dalam versi lain yang lebih populer, yang mereka temukan adalah rumpun pohon pinang yang buahnya berwarna kuning cerah. Melihat keunikan dan keindahan buah yang berwarna kuning keemasan tersebut, sang pangeran merasa mendapatkan sebuah pertanda. Warna kuning keemasan mengingatkan mereka pada warna keagungan Majapahit, melambangkan kemuliaan, kemakmuran, dan kejayaan. Buah ini seolah menjadi jawaban atas doa-doa mereka selama ini. Sebuah simbol dari Allah bahwa di tempat inilah harapan baru mereka akan tumbuh subur dan berbuah manis. Laksana buah pinang kuning atau kemiri kuning yang mereka temukan. Dari penemuan inilah, hikayat asal-usul nama Komering berasal. Nama Komering diyakini merupakan gabungan dari dua kata. Versi pertama menyebutkan berasal dari kata kemiri dan kuning, yang merujuk pada pohon kemiri berbuah kuning yang mereka temukan. Seiring berjalannya waktu dan pergeseran dialek, sebutan kemiri kuning ini perlahan berubah menjadi kumereng dan akhirnya menjadi komering, yang lebih mudah diucapkan oleh lidah masyarakat setempat. Versi populer lainnya menyebutkan bahwa nama itu berasal dari kata pinang yang dalam bahasa setempat disebut kekamu, dan warna kuning yang disebut hening. Jadi kekamu hening atau pinang kuning menjadi cikal bakal nama tersebut. Ada pula tafsir lain yang lebih mistis, yang mengaitkan nama itu dengan kata komo atau harimau, dan ring atau kering, yang bermakna wilayah kekuasaan harimau. Namun, legenda tentang buah berwarna kuning keemasan adalah yang paling melekat di hati masyarakat. Maka, untuk mengabadikan pertanda agung tersebut, sang pangeran memutuskan untuk menamai sungai besar yang telah menjadi urat nadi perjalanan mereka sebagai Sungai Komering. Dan kelak, semua keturunan mereka yang mendiami dan membangun peradaban di sepanjang aliran sungai ini akan dikenal sebagai orang-orang Komering atau suku Komering. Nama ini menjadi penanda identitas, pengingat akan perjalanan suci, dan simbol harapan akan kemakmuran yang terinspirasi dari buah berwarna emas. Setelah menetapkan lokasi dan nama bagi komunitas mereka, dimulailah babak pembangunan peradaban. Sang Pangeran Sigentar Alam dan para pengikutnya mulai membuka hutan dan mendirikan pemukiman pertama mereka. Sistem kemasyarakatan yang mereka bangun merupakan perpaduan antara sistem pemerintahan Majapahit yang terstruktur dengan kearifan lokal yang telah mereka pelajari. Mereka tidak membangun sebuah kerajaan besar,
melainkan komunitas-komunitas mandiri yang disebut marga. Setiap marga dipimpin oleh seorang tokoh yang dihormati, yang disebut sebagai pasirah. Sistem marga ini memungkinkan pengelolaan wilayah yang lebih efektif dan menjaga otonomi setiap komunitas, namun tetap terikat dalam satu kesatuan adat dan asal-usul yang sama, yaitu sebagai keturunan rombongan dari Majapahit. Marga-marga pertama yang berdiri di sepanjang aliran Sungai Komering menjadi cikal bakal dari kota-kota dan desa-desa yang ada di wilayah Komering Ulu, hingga ke hilir saat ini. Para pendatang ini membawa keahlian mereka dalam bertani, terutama dalam mengelola sawah irigasi. Mereka mengubah lahan-lahan di tepian sungai menjadi sawah-sawah yang subur, menghasilkan panen padi yang melimpah. Keberhasilan di bidang pertanian ini menjadi fondasi bagi kemakmuran ekonomi masyarakat Komering. Selain bertani, mereka juga dikenal sebagai pengrajin yang handal, menghasilkan kain tenun, ukiran kayu, dan peralatan dari logam dengan kualitas yang tinggi. Sistem adat dan hukum yang mereka terapkan sangat menjunjung tinggi kehormatan, keadilan, dan musyawarah. Setiap perselisihan diselesaikan melalui sidang adat yang dipimpin oleh para tetua. Mereka juga mewarisi semangat kesatria dari leluhur Majapahit mereka. Para pemuda Komering dididik untuk menjadi pribadi yang berani, tangguh, dan setia kawan, siap membela kehormatan keluarga dan marga mereka kapanpun dibutuhkan. Dengan demikian, di sepanjang tepian Sungai Komering, sebuah peradaban baru telah lahir dan berkembang pesat. Mereka berhasil membangun sebuah masyarakat yang teratur, makmur, dan berbudaya tinggi. Meskipun jauh dari tanah asal mereka di Jawa, mereka mampu menjaga dan bahkan mengembangkan warisan luhur Majapahit, menyesuaikannya dengan lingkungan baru mereka di tanah Swarnadwipa, menciptakan sebuah identitas yang unik dan kuat. Keberadaan masyarakat Komering tidaklah terisolasi. Sepanjang pertumbuhannya, mereka terus berinteraksi dengan suku-suku lain yang ada di sekitar mereka, terutama dengan suku Lampung, suku Ogan, suku Melayu Palembang, dan suku-suku lainnya. Interaksi ini tidak selalu dalam bentuk persaingan, namun lebih banyak diwarnai oleh perdagangan, kerjasama, dan juga pernikahan antar suku. Proses asimilasi ini semakin memperkaya kebudayaan suku Komering. Dari segi bahasa Komering menunjukkan adanya pengaruh dari bahasa Lampung dan juga bahasa Melayu, meskipun akar bahasa dari Jawa kuno masih dapat ditelusuri. Hal ini menunjukkan adanya proses komunikasi dan pertukaran budaya yang intens selama berabad-abad. Mereka menyerap unsur-unsur baik dari budaya tetangga mereka tanpa harus kehilangan jati diri mereka sebagai keturunan bangsawan Majapahit. Pernikahan antar suku juga memainkan peran yang sangat penting dalam proses pembauran ini. Banyak keluarga Komering yang memiliki garis keturunan yang terhubung dengan keluarga dari suku Lampung atau Palembang. Hal ini mempererat tali persaudaraan antar suku dan mengurangi potensi konflik. Anak-anak yang lahir dari pernikahan campuran ini menjadi jembatan hidup yang menghubungkan berbagai budaya yang ada di Sumatera bagian selatan. Meskipun terjadi pembauran, suku Komering dikenal sangat teguh dalam memegang adat istiadat dan silsilah mereka. Mereka sangat bangga dengan asal-usul mereka dari Majapahit. Kisah perjalanan Pangeran Sigentar Alam dan para pengikutnya terus diceritakan dari generasi ke generasi. Adat istiadat seperti upacara pernikahan, upacara pemberian gelar atau adok, dan ritual-ritual lainnya tetap dijaga keasliannya sebagai penanda identitas yang membedakan mereka dari suku lainnya. Jati diri suku Komering terbentuk dari 3 pilar utama. Warisan luhur Majapahit yang menekankan pada kehormatan dan tatanan, adaptasi terhadap alam dan lingkungan Sungai Komering yang menjadi sumber kehidupan mereka, serta keterbukaan untuk berinteraksi dan berasimilasi dengan budaya suku-suku tetangga. Perpaduan inilah yang membentuk karakter suku Komering yang kita kenal hari ini, sebuah masyarakat yang dinamis, berbudaya, namun tetap kokoh berakar pada sejarah leluhurnya. Waktu terus berjalan, abad demi abad berlalu, namun warisan dari para leluhur pendiri suku Komering tidak pernah lekang oleh zaman. Sungai Komering yang dulu menjadi saksi bisu perjalanan mereka, kini telah menjadi urat nadi kehidupan bagi jutaan keturunan mereka. Sungai ini bukan hanya sekedar aliran air,
melainkan sebuah prasasti hidup yang terus mengalirkan cerita kepahlawanan, keteguhan, dan harapan dari masa lalu. Semangat Pangeran Sigentar Alam dan rombongannya masih hidup dalam setiap jiwa masyarakat Komering. Semangat untuk mencari kehidupan yang lebih baik, keberanian untuk menghadapi tantangan, dan kebijaksanaan untuk membangun peradaban, terus diwariskan. Adat istiadat yang mereka tinggalkan menjadi panduan moral dan sosial, menjaga keharmonisan dan kehormatan dalam kehidupan bermasyarakat hingga hari ini. Kisah asal-usul dari Majapahit bukanlah sekedar dongeng pengantar tidur, melainkan sebuah sumber kebanggaan dan inspirasi. Ia menjadi pengingat bahwa mereka adalah keturunan dari sebuah bangsa yang besar, bangsa yang tidak mudah menyerah pada keadaan. Kebanggaan ini tercermin dalam tutur kata mereka yang tegas, sikap mereka yang menjunjung tinggi harga diri, dan seni budaya mereka yang halus dan penuh makna. Setiap anak Komering yang lahir seolah membawa setetes darah dan semangat para pelaut pemberani dan bangsawan bijaksana dari tanah Jawa. Mereka diajarkan untuk menghormati sungai yang memberi mereka makan, menghargai adat yang menyatukan mereka, dan mengenang leluhur yang telah berkorban untuk masa depan mereka. Inilah fondasi yang membuat suku Komering tetap kokoh berdiri sebagai salah satu suku bangsa yang besar dan berpengaruh di Sumatera Selatan. Dari tepian sungai yang dulu ditemukan karena pertanda buah berwarna keemasan, kini telah tumbuh sebuah bangsa yang tangguh. Mereka adalah bukti nyata bahwa dari sebuah kegelisahan di masa lalu, bisa lahir sebuah harapan besar di masa depan. Perjalanan mereka adalah cerminan dari perjalanan hidup itu sendiri, sebuah hijrah dari kegelapan menuju cahaya, dari ketidakpastian menuju sebuah peradaban yang gemilang di tepi sungai emas. Demikianlah kisah ini diceritakan. Segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan pemilik kisah kehidupan.